Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, karena berkat irodahnya, izinnya, kita bisa bertatap muka secara online di pertemuan keempat ini. Pertemuan yang membahas tentang fikih mawaris berkaitan dengan asas-asas hukum waris dalam Islam. Apa saja yang termasuk asas-asas hukum waris dalam Islam? Pertama adalah asas ijbari. Apa itu asas ijbari? Asas ijbari maksudnya adalah harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya kepada ahli warisnya. Karenanya ahli waris secara terpaksa menerima perpindahan tersebut. Karena yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai manusia, maka sebagai ahli waris harus mematuhi apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah berkenaan dengan warisan. Oleh karena itu disebutlah asas ijbari. Ijbari tersebut adalah terpaksa, artinya harus menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan otomatis juga menerima perpindahan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Terus yang kedua, asas bilateral. Asas bilateral maksudnya harta warisan berpindah melalui dua arah, yakni garis keturunan laki-laki dan perempuan. Lihat surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan juga ayat 176. Nah, ini membedakan dengan asas-asas sebelumnya sebagaimana telah dibahas pada pertemuan kemarin-kemarin. Contoh, orang jahiliyah hanya laki-laki yang kuat perang saja yang dibagi waris, laki-laki yang lemah apalagi perempuan tidak bisa dibagi waris. Nah, asas bilateral itu untuk membatalkan, untuk menghapus budaya-budaya jahiliyah sebelumnya. Kemudian yang ketiga, asas individual, maksudnya harta warisan itu dimiliki untuk perseorangan, artinya tanpa terikat kepada pihak lain. Misalnya ahli waris yang kebagian setengah, dia tidak terikat kepada bagian yang mendapatkan 1/4. Begitupun sebaliknya, artinya masing-masing mendapat haknya tanpa terikat kepada hak pihak lain. Nah, untuk berkenaan dengan asas individual ini bisa dilihat surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Ayat ini membahas secara umum masing-masing atau furudul maqdaroh, bagian masing-masing berkenaan dengan warisan tersebut. Selanjutnya asas keadilan berimbang.
Maksudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, atau keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan. Keadilan di sini bukan berarti keadilan dilihat dari segi sama rata dalam pembagian. Kenapa laki-laki bagiannya lebih besar daripada perempuan? Karena laki-laki mempunyai kewajiban di rumah tangga. Oleh karena itu lebih besar. Oleh karena itu keadilan di sini bukan berarti keadilan sama rata, tetapi keadilan berimbang sesuai dengan tanggung jawabnya. Begitupun keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan. Tadi laki-laki menerima 2 bagian daripada perempuan karena dia sangat membutuhkan untuk hal-hal yang bersifat rumah tangga. Selanjutnya asas akibat kematian. Nah, ini asas terakhir, ada 5. Yang berkaitan dengan asas kematian ini adalah atas seseorang berpindah kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Setelah seseorang meninggal dunia, otomatis hartanya berpindah kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, jika belum mati, maka belum berpindah kepada anaknya atau istrinya, ibunya belum berpindah. Karena berpindah itu setelah kematian. Berbeda kasusnya apabila contohnya seorang tua membagikan hartanya secara merata kepada anaknya. Sebelum meninggal dunia ini orang tua, tatkala dia meninggal dunia sudah tidak ada harta yang akan dibagikan karena sudah dibagikan atau sudah dihibahkan kepada anaknya dan ahli waris, kepada anaknya dan yang lainnya. Tetapi kalau semata-mata tujuannya, motifnya menghindari hukum yang telah ditetapkan Allah, jadi dosa. Artinya dia tidak ingin diatur oleh warisan dalam Islam, jadi dosa kalau motifnya seperti itu. Namun apabila semata-mata bukan karena seperti itu, atau dengan kata lain untuk agar supaya tidak menimbulkan pertengkaran, percekcokan di antara para ahli waris, tidak jadi masalah dibagikan sebelumnya. Ini tergantung situasi kondisinya. Kalau untuk semata-mata tidak ingin mutlak diatur oleh Islam, jadi dosa. Nah, apa saja yang termasuk referensi berkenaan dengan asas-asas hukum waris Islam ini? Di antaranya ini hanya contoh saja ya. Kayak Amir Syarifuddin yang berjudul Hukum Kewarisan Islam, cetakan kedua Jakarta Kencana tahun 2004. Masih banyak referensi yang berkaitan dengan asas-asas hukum waris. Para mahasiswa, ditujukan sekian. Insyaallah di pertemuan kelima kita bahas dalam tema yang berlainan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.